Hmm. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai teori himpunan dan adapun kami dari kelompok 3 yaitu Saya Dani Chandra. saya Dewi Sartika Simorangkir. Saya Irma Amelia Putri. Saya Lela Fajriati Kodria. Nah, baiklah, untuk yang bagian pertama akan dijelaskan oleh Saudari Laila Fajria Kodria. Kepada Saudari Laila, saya persilahkan. Ya, oke, makasih Dewi. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai notasi himpunan ya teman-teman. Ya, jadi himpunan adalah suatu kumpulan dari objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Pada umumnya, himpunan disimbolkan dengan huruf kapital A, B, C, dan seterusnya. Kemudian elemen-elemennya disimbolkan dengan huruf alfabet kecil yaitu A kecil, B kecil, dan C kecil, dan seterusnya. Notasi A elemen dari A dibaca dengan A elemen atau anggota dari A, dan D bukan anggota dari B dibaca D bukan anggota atau elemen dari B. Ya, kemudian suatu himpunan dapat dinyatakan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara daftar atau tabulasi, dan yang kedua dengan cara notasi pembentuk himpunan. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu mengenai cara daftar atau tabulasi. Cara daftar atau tabulasi merupakan mendaftar atau menuliskan anggota-anggotanya di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Dan setiap dua anggota dipisahkan dengan tanda koma. Nah, di sini ada dua contoh nih teman-teman. Contoh yang pertama yaitu P sama dengan 2, 3, 5, dan 7 adalah himpunan 4 bilangan prima pertama atau himpunan bilangan prima satu angka. Dalam mendaftar anggota-anggotanya, urutan anggota-anggotanya tidak perlu diperhatikan, sehingga himpunan tersebut dapat pula dinyatakan dengan 3527, 7352, 5273, 5732, dan sebagainya. Kemudian, contoh yang kedua, dalam matematika, suatu himpunan dapat hanya mempunyai satu anggota dan biasa disebut singleton. Misalnya, D sama dengan April yaitu himpunan semua nama bulan yang diawali dengan huruf A. Kemudian, E sama dengan himpunan 10 ialah himpunan yang anggotanya hanya satu bilangan, yaitu 10. Cara yang kedua yaitu menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan yaitu dengan menuliskan satu huruf sebarang sebagai peubah anggota dan syarat keanggotaannya serta tanda garis tegak di antara peubah dan syarat keanggotaan. Yang semua tulisan itu berada di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Syarat keanggotaan ini harus terdefinisi dengan jelas. Artinya sesuatu objek harus dapat ditentukan dengan pasti sebagai anggota himpunan itu atau tidak. Di SLTP dan SMA ataupun SMK, cara kedua ini dapat pula hanya dituliskan syarat keanggotaannya di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, ini contohnya ada dua lagi ya teman-teman. Yang pertama A, X, di mana X bilangan asli dibaca himpunan semua X sedemikian sehingga X bilangan asli. Tanda garis panjang itu dibacanya sedemikian hingga ya teman-teman, atau dapat pula dituliskan sebagai A sama dengan bilangan asli. D sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari 110 dan X bilangan asli, atau bilangan asli yang kurang dari 101 adalah himpunan semua bilangan asli yang kurang dari 101. Apabila diketahui bahwa A adalah himpunan semua bilangan asli, maka himpunan D tersebut dapat dituliskan lebih singkat, menjadi D sama dengan X elemen himpunan A, sedemikian hingga X kurang dari 101. Contoh yang kedua, apabila B adalah himpunan semua bilangan bulat, yaitu B, di mana X sedemikian hingga X bilangan bulat, maka G yaitu himpunan semua bilangan bulat yang dasar dapat ditulis sebagai G sama dengan X sedemikian hingga X sama dengan 2N plus 1 dan N elemen dari himpunan B. Atau lebih singkat menjadi G sama dengan 2N plus 1
sedemikian hingga N elemen dari himpunan B. Atau dapat juga dituliskan sebagai G sama dengan 2N plus 1, sedemikian hingga N merupakan bilangan bulat. Oke, selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Laila. Untuk topik selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dani Chandra. Kepada Saudara Dani Chandra, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang hubungan dua himpunan. Dua himpunan kemungkinan mempunyai hubungan. Satu, merupakan himpunan bagian dari yang lain. Dua himpunan itu sama. Yang ketiga, yaitu dua himpunan tersebut ekuivalen. Dan yang keempat, dua himpunan itu saling lepas atau saling asing. Himpunan bagian atau subset. Misalkan A sama dengan 1, 5 dan B sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan bahwa 1 dan 5 masing-masing merupakan anggota dari himpunan A dan juga merupakan anggota dari himpunan B. Dapat dikatakan bahwa setiap anggota dari himpunan A merupakan anggota dari himpunan B pula. Hal ini seperti dikatakan bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Pengertian himpunan bagian ini secara formal didefinisikan sebagai berikut. Definisi 1.1. Himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan B. Ditulis, himpunan A merupakan bagian dari himpunan B. Jika dan hanya jika setiap anggota A merupakan anggota B. Atau dapat ditulis sebagai himpunan A bagian dari himpunan B jika dan hanya jika X, di mana X elemen A hingga menjadi X elemen B. Contoh, yang pertama itu apabila A sama dengan X, di mana X bilangan asli, dan P sama dengan 2, 3, 4, 2, 3, 5, 7, dan seterusnya, yaitu himpunan semua bilangan prima, maka himpunan P merupakan himpunan bagian dari A. Dan jika B sama dengan X, di mana X bilangan bulat, maka himpunan A bagian dari himpunan B dan himpunan P bagian dari himpunan B. Yang kedua, benarkah bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian dari A? Untuk setiap himpunan A, memperhatikan definisi 1.1, maka setiap anggota dari himpunan A mesti merupakan anggota dari himpunan A. Sehingga pastilah benar bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian dari A. Selanjutnya dikatakan bahwa A adalah himpunan bagian tak sejati atau improper subset dari A. Himpunan A merupakan himpunan dari B, dapat pula dibaca A termuat dalam B, yang sama artinya dengan B memuat A, yang diberi simbol dengan B memuat A, atau B is a subset of A. Apabila A bukan himpunan bagian dari B, atau A tidak termuat dalam B, disimbolkan dengan A tidak termuat dalam B. Dalam pembahasan himpunan, kita perlu menetapkan suatu himpunan yang anggota-anggota atau himpunan bagiannya merupakan sumber pembahasan. Himpunan seperti ini disebut himpunan semesta atau semesta pembicaraan atau universal set, yang biasa diberi lambang dengan huruf S atau U. Contoh, jika S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya sampai 10, sebagai himpunan semesta, A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, dan B sama dengan 3, 5, 7. Maka diagram Venn dari himpunan-himpunan ini tampak pada gambar berikut. Dari gambar kita lihat, jika A sama dengan X, di mana X bilangan asli, B sama dengan Y, di mana Y bilangan bulat, Q sama dengan X, di mana X bilangan rasional, dan R sama dengan Y, di mana Y bilangan real, maka kita dapat menetapkan R sebagai himpunan semesta. Kita dapat pula memilih K sama dengan T, di mana T bilangan kompleks, sebagai himpunan semesta. Pemilihan himpunan semesta tergantung pada permasalahan yang dihadapi. Tetapi harus diingat bahwa himpunan-himpunan pada permasalahan yang dihadapi harus merupakan himpunan bagian himpunan dari himpunan semesta yang dipilih. Jika kita dihadapkan himpunan-himpunan A, B, Q, dan R seperti di atas, maka kita tidak boleh memilih A, B, atau Q sebagai himpunan semestanya. Apabila R sebagai himpunan semesta, maka diagram Venn dari himpunan A, B, dan Q terlihat pada gambar berikut ini.
Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Dani Chandra. Dan untuk topik selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Irma Amelia Putri. Kepada Saudari Irma, saya persilahkan. Himpunan sama. Definisinya, dua himpunan A dan B dikatakan sama, ditulis A sama dengan B, jika dan hanya jika setiap anggota A merupakan anggota B, dan setiap anggota B merupakan anggota A pula, atau dapat ditulis A sama dengan B, jika dan hanya jika untuk setiap X, X elemen A, X elemen B, dan untuk setiap Y, Y elemen, maka Y elemen dari A. Atau ditulis menjadi A sama dengan B, jika dan hanya jika A subset B dan B subset A. Jika A tidak sama dengan B, ditulis tidak sama dengan B. Selanjutnya yaitu contoh. Yang pertama, jika A sama dengan X di mana X bilangan asli dan B sama dengan Y di mana Y bilangan bulat positif, maka A sama dengan B. Yang B, jika P sama dengan 1,2 dan K sama dengan X di mana X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 sama dengan 0 dan X bilangan real, maka P sama dengan K. Selanjutnya yaitu dua himpunan ekivalen. Dua himpunan berhingga A dan B dengan NA sama dengan NB, yaitu banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B. Maka dikatakan bahwa himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Ditulis A ekuivalen B. Misalnya A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, dan B sama dengan A, B, C, D, E adalah dua himpunan yang ekuivalen, yaitu A ekuivalen B. Untuk himpunan-himpunan tak hingga maupun berhingga, A dan B dikatakan ekuivalen jika ada suatu korespondensi satu-satu dari A ke B atau sebaliknya. Misalnya, A sama dengan himpunan semua bilangan asli dan B sama dengan himpunan semua bilangan genap adalah dua himpunan yang ekuivalen. Hal ini ditunjukkan dengan memasangkan setiap elemen A dengan elemen B dengan aturan sebagai berikut. Fungsi A dipetakan ke B yang didefinisikan oleh Fn 0 jika N sama dengan 1, 1/2 jika N genap, min 1/2 dikali N kurang 1 jika N ganjil. Selanjutnya yaitu dua himpunan lepas atau saling asing. Dua himpunan yang tidak kosong, A dan B dikatakan saling asing atau lepas, ditulis A saling lepas B, dan dibaca A lepas dengan B jika dan hanya jika dua himpunan itu tidak mempunyai anggota persekutuan, atau setiap anggota A bukan anggota B, dan setiap anggota B bukan anggota A. Contohnya, yang pertama, jika A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan B 7, 8, 9, 10, maka A lepas dengan B. Yang B, jika M sama dengan 1, 2, 3, 5, 6, dan N sama dengan X di mana X kuadrat sama dengan 3, dan X bilangan asli, maka M tidak lepas dengan N. Selanjutnya yaitu operasi-operasi pada himpunan. Yang pertama, irisan. Yang kedua, gabungan. Yang ketiga, komplement. Yang keempat, selisih. Yang kelima, perkalian kartesius. Yang pertama yaitu irisan dua himpunan. Definisi 1/3. Irisan dari himpunan A dan himpunan B ditulis A iris B, dibaca A irisan B, adalah himpunan semua anggota persekutuan himpunan A dan himpunan B. Atau dengan kata lain, himpunan yang anggota-anggotanya adalah semua anggota himpunan A, yang sekaligus sebagai anggota B, atau dapat ditulis sebagai A irisan B sama dengan X di mana X elemen dari A dan X elemen dari B. Memperhatikan definisi di atas dan sifat komutatif dari konjungsi, maka dapat disimpulkan bahwa A irisan B sama dengan B irisan A. A irisan B sama dengan X di mana X elemen dari A dan X elemen dari B. Sama dengan X di mana X elemen dari B dan X elemen dari A, sifat komutatif konjungsi. Sama dengan B irisan dari B irisan dari A. Memperhatikan definisi irisan tersebut dan mengingat sifat asosiatif konjungsi, maka dapat disimpulkan bahwa operasi irisan pada himpunan juga bersifat asosiatif, yaitu A irisan B irisan C sama dengan A irisan B irisan C. Memperhatikan definisi irisan pada
analisa himpunan itu pula, kita dapat menarik kesimpulan bahwa A irisan B termuat baik dalam A irisan B subset A dan A irisan B subset B. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Saudari Irma. Dan untuk topik selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai gabungan dua himpunan. Nah, kita akan membahas yang pertama adalah definisinya. Jika terdapat himpunan A dan juga terdapat himpunan B, maka gabungan dari himpunan A dan himpunan B atau ditulis dengan A gabung B adalah himpunan yang anggotanya semua terdiri dari anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Kalau ditulis secara sistematis, maka A gabung B sama dengan himpunan X, di mana X merupakan elemen A atau X elemen dari B. Nah, untuk gambarnya, jika kita terapkan pada diagram Venn, akan terlihat seperti gambar yang ada pada slide. Nah, dari definisi gabungan dua himpunan tersebut dan mengingat sifat komutatif disjungsi, maka dapat kita simpulkan bahwa operasi gabungan dari himpunan-himpunan tersebut bersifat komutatif, yaitu A gabung B akan sama dengan B digabung A. Nah, demikian pula dengan memperhatikan definisi gabungan himpunan, maka dapat kita simpulkan bahwa operasi gabungan pada himpunan-himpunan juga bersifat asosiatif, yang akan ditunjukkan seperti pada slide, di mana A gabung B gabung C itu akan sama dengan himpunan X, di mana X merupakan elemen dari A gabung B atau X elemen dari C. Nah, bentuk ini akan sama dengan himpunan X, di mana X merupakan elemen dari A atau X elemen dari B. Ini kita pakai definisi gabungan himpunan yang sebelumnya, atau X elemen dari C. Nah, menggunakan sifat asosiatif disjungsi, maka bentuk ini akan sama dengan himpunan X, di mana X elemen A atau X elemen B atau X elemen C. Nah, dengan menggunakan bentuk dari gabungan himpunan, maka bentuk ini akan sama dengan himpunan X, di mana X elemen dari A atau X elemen B gabung C. Nah, sehingga bentuk ini akan menghasilkan A gabung B gabung C. Sehingga dapat kita peroleh bahwa A gabung B gabung C itu akan sama dengan A gabung B gabung C. Ini merupakan sifat asosiatif gabungan himpunan. Nah, dari definisi gabungan itu pula dapat kita simpulkan bahwa baik himpunan A maupun himpunan B masing-masing akan termuat dalam A gabung B, yaitu himpunan A merupakan himpunan bagian dari A gabung B dan himpunan B merupakan gabungan dari himpunan A gabung B. Nah, terdapat teorema yang memenuhi sifat distribusi, di mana teorema yang pertama yaitu A iris himpunan B gabung C itu akan sama dengan himpunan A iris himpunan B digabung dengan himpunan A iris himpunan C. Dan teorema yang kedua yaitu A gabung B iris C itu akan sama dengan himpunan A gabung himpunan B iris dengan himpunan A gabung himpunan C. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah komplement suatu himpunan. Misalkan S adalah suatu himpunan semesta, maka komplement dari himpunan A atau biasa ditulis dengan A pangkat C dan dibaca dengan A komplement, itu merupakan himpunan dari semua anggota himpunan semesta S yang bukan merupakan anggota A. Nah, kalau ditulis secara sistematis, maka A komplement itu sama dengan himpunan X, di mana X merupakan elemen dari himpunan S, dan X bukan elemen dari himpunan A. Nah, jika kita gambarkan dalam diagram Venn, maka A komplement adalah daerah yang terarsir seperti yang ada pada slide. Nah, kita ambil contoh yang pertama. Misalkan B adalah himpunan X, di mana X adalah himpunan bilangan bulat, dan B ini diterapkan sebagai himpunan semesta, maka jika terdapat A yang merupakan himpunan X, di mana X merupakan bilangan asli, nah bilangan asli itu kan dimulai dari 1, teman-teman, maka A komplementnya adalah himpunan X, di mana X elemen dari bilangan bulat tidak positif. Nah, kalau tadi bilangan asli itu adalah bilangan positif yang dimulai dari 1, maka A komplementnya adalah bilangan bulat yang tidak positif. Nah, kita perhatikan contoh kedua.
Misalkan B adalah himpunan X, di mana X adalah bilangan bulat, dan himpunan B ini diarahkan sebagai himpunan semesta, maka jika terdapat G, di mana G adalah himpunan 2N, dan N adalah himpunan bilangan bulat, artinya 2N ini adalah bentuk dari bilangan bulat genap. Maka G komplimennya akan berbentuk himpunan 2N tambah 1 di mana N bilangan bulat, di mana 2N tambah 1 ini merupakan bentuk dari bilangan ganjil. Jadi kalau terdapat himpunan semestanya adalah bilangan bulat dan terdapat suatu himpunan dari bilangan G yang merupakan bilangan genap, maka komplement dari G itu adalah bilangan ganjil. Sehingga dari definisi komplement suatu himpunan tersebut, apabila A sebarang himpunan dalam suatu himpunan semesta S, maka A gabung A komplement akan menghasilkan himpunan semesta. Dan jika A komplement dikomplementkan akan menghasilkan himpunan A. Dan jika himpunan semesta dikomplementkan maka hasilnya adalah himpunan kosong. Dan komplement dari himpunan kosong itu sendiri adalah himpunan semesta. Nah, terdapat dua teorema, yaitu teorema De Morgan. Yang pertama, A iris B dikomplementkan itu akan sama dengan A komplement gabung B komplement. Dan teorema yang kedua, A gabung B dikomplementkan itu akan sama dengan A komplement iris B komplement. Selanjutnya kita akan membahas selisih dua himpunan. Di sini terdapat kata selisih artinya pengurangan. Maka himpunan A dikurangi himpunan B adalah himpunan dari anggota-anggota himpunan A yang bukan merupakan anggota himpunan B. Atau secara sistematis, secara matematis dapat kita tulis A kurang B sama dengan himpunan X, di mana X adalah elemen A dan X bukan elemen dari B. Nah, jika kita gambar dalam bentuk diagram Venn, bentuk dari A kurang B adalah seperti pada gambar yang diarsir pada slide. Nah, dari definisi selisih dua himpunan tersebut, maka A kurang B sama dengan himpunan X, di mana X elemen dari himpunan A dan X bukan elemen dari B. Nah, ini sama dengan bentuk dari himpunan X, di mana X elemen A dan X elemen dari B komplement. Ini kita manfaatkan definisi komplement yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, sehingga bentuk dari penulisan ini akan sama dengan A iris B komplement. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa A dikurang B hasilnya akan sama dengan A iris B komplement. Nah, selanjutnya kita akan membahas perkalian Kartesius dua himpunan. Misalkan himpunan A dan himpunan B merupakan dua himpunan yang tak kosong, artinya himpunan A dan himpunan B ini setidaknya memiliki satu anggota. Dan maka perkalian Kartesius dari A dan B atau ditulis A cross B dan dibaca A kali B ini merupakan himpunan semua pasangan berurutan yang pasangan pertamanya adalah elemen dari A dan pasangan keduanya adalah elemen dari B, atau dapat ditulis A kali B sama dengan himpunan X, Y, di mana X elemen A dan Y elemen dari B. Nah, untuk lebih memahami, kita perhatikan contoh berikut. Misalkan A adalah himpunan 1, 2, dan 3, sedangkan B adalah himpunan A dan B. Maka A cross B akan menghasilkan himpunan 1,A, 2,A, 3,A, 1,B, 2,B, dan 3,B. Sedangkan B kali A akan menghasilkan himpunan A,1, B,1, A,2, B,2, A,3, B,3. Nah, dapat kita perhatikan teman-teman bahwa penulisan hasil perkalian Kartesius ini bergantung pada letak dari himpunannya. Jika himpunan A dikali himpunan B, maka posisi pertama akan dipakai oleh anggota dari himpunan A. Jika himpunan B dikali A, maka posisi pertama akan dipakai oleh si anggota dari himpunan B. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari kami kelompok 4 mengenai teori himpunan. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.